Jadi kalau bicara soal alam terbuka nih Prof, ada satu ayat yang saya lihat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat binasa di atas bumi, karena Allah memang sudah menciptakan sedemikian rupa. Apa gerangan yang dapat Prof narasikan tentang ayat ini? Jadi gini, sebelum ke sana, ayat Allah itu ada yang disebut juga dengan ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terbentang di alam luas atau alam luas ini, bumi dan langit, termasuk isinya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah yang semuanya itu menjadi pertanda atau ayat tentang kebesaran Allah. Ya. Ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang perlu kita pelajari karena di sini terdapat pelajaran, peringatan, dan segala hal yang diperlukan untuk kehidupan. Kenapa alam dicipta, macam itu. Ini adalah ayat-ayat disebut dengan ayat kauniyah. Nah, begitu sistematisnya ciptaan Allah ini seperti ayat yang disebutkan oleh Ustadz Wakisman tadi. Bumi ini dicipta oleh Allah begitu islahnya. Saya mengartikan islah itu sistematis, seimbang. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah di bumi ini yang tidak berguna. Dan tidak ada satupun yang tidak saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan sistem, ekosistem. Jadi jangan kalian berbuat binasa di bumi ini setelah bumi ini aku ciptakan begitu sistematisnya. Artinya silahkan dimanfaatkan bumi untuk keperluan-keperluan hidup, tapi jangan sampai mengganggu keseimbangan. Nah, itu yang maksud dengan ayat itu. Nah, kita sekarang berada di alam yang terbuka, yang indah, yang cantik ini. Ingat bahwa alam ini disediakan bukan hanya untuk kita yang masih hidup sekarang, tapi untuk generasi-generasi berikut. Oleh sebab itu, kenapa kita harus menjaga keseimbangan itu? Supaya alam ini adalah terjadi keberlangsungan hidup itu juga bisa dinikmati oleh generasi berikut. Nah, kalau Al-Quran ayat yang tertulis kita tadaburi, kita pelajari, kita renungkan isi-isinya. Nah, ayat kauniyah ini juga seperti itu. Ya, digali, dipelajari isinya. Ujungnya apa? Jadi kalau dalam ayat-ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yarkunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza. Jadi ayat-ayat kauniyah ini kita pahami, kita pelajari tentang bumi cakrawala, ya, angkasa luas, tentang alam yang terang bumi sampai ke dalam isinya, dipelajari terus. Kita memang tidak akan sampai kepada hakikat yang sungguhnya, karena rahasia itu adalah pada Allah. Tetapi seorang ilmuwan, seorang pencinta alam itu akan digali terus, akhirnya dia terbentur dengan kemampuannya. Di ujungnya dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza billah. Itu adalah kepasrahan yang sangat tinggi oleh seorang pemikir, bagaimana mengagumi ya Allah. Aku tidak mampu lagi memikirkan ini kesemuanya, tetapi pasti aku yakin tidak ada yang sia-sia yang kau jadikan. Ini pasti semua. Makanya ketika kepasrahan itu sudah tinggi dalam hati dan pikiran kita, di saat itulah kita taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, ini yang banyak dilupakan orang, yang banyak tidak ingat ketika menikmati alam, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, alam ini semua ini dijadikan oleh Allah sebagai, istilah saya, CCTV. Ini apapun yang ada di alam ini CCTV Allah. Makanya sebagai CCTV kita kemanapun pergi dilihat oleh Allah. Diketahui oleh apapun perbuatan kita, Allah mengetahui semua itu. Jadi dalam filsafat Ibnu Arabi misalnya, Allah menciptakan alam ini sebagai
wajah-wajah Allah. Jadi pasal fa inna ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun kamu berpaling, ya, menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi ini pohon ini segala ini menampilkan semua. Kalau ini indah, inilah keindahan Allah. Jadi Allah itu indah, itu innallaha jamil itu. Nah, ketika kita menikmati alam, yang kita rasakan apa? Ini bahagian daripada keindahan Allah yang dituangkannya, yang dimasukkannya, yang dipancarkannya melalui ciptaannya sendiri. Dan kita tidak akan bisa habis-habis menikmati itu. Nah, ketika kita menikmati keindahan alam itu, dikaitkan dengan betapa indahnya Allah itu, makanya kita akan bertemu dengan Allah. Ini ada dalam cerita antara Plato dengan Aristoteles misalnya. Jadi Aristoteles itu kan murid. Suatu ketika Aristoteles dibawa oleh Plato ke sebuah istana yang cantik, dan di situ ada relief cantik sekali, indah sekali. Apa kata Aristoteles? Pak, ini relief ini kok indah sekali ya, indah sekali. Jadi apa kata Aristoteles? Mana yang lebih indah? Yang relief ini atau yang membuat relief ini? Oh, kalau begitu tentu yang membuat relief ini. Kata. Nah, sekarang mana lebih indah? Yang membuat relief ini atau yang membuat si pembuat relief ini? Oh gitu. Kalau itu lebih indah lagi yang menciptakan sendiri. Siapa itu? Itulah creator. Itulah pencipta atau al-khaliq. Nah, kesempatan lain dia sebut hebat. Ini relief ini hebat sekali. Pak, mana lebih hebat? Relief ini atau yang membuat relief ini? Oh, tentu yang lebih hebat yang membuat. Siapa mana yang lebih hebat? Yang membuat relief ini atau yang membuat si pembuat? Itulah kreator. Jadi dia menemukan Tuhan, ya. Plato mengajar muridnya menemukan Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan sendiri. Nah, hendaknya kita juga menikmati alam yang indah ini, juga menemukan Tuhan betapa indahnya alam matahari yang bersinar terang, alam yang tertata rapi. Nah, alangkah katakanlah dalam kata kutip kecewa atau marahnya Allah orang yang merusak ciptaan ini sesuka hati hanya untuk mengenyangkan nafsu, mengenyangkan pribadinya, dan tidak memikirkan orang lain sesudah itu. Ini yang Pak Porot, saya lihat ada koneksitas antara ayat-ayat kauniyah dengan kauliyah. Iya. Misalnya firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, innal arda yarisuha ibadiyas shalihin. Sebenarnya bumi itu hanya boleh diwarisi oleh orang yang soleh. Bagaimana ini narasinya, Prof? Nah, begini. Jadi ayat itu begini. Kita akan membaca ayat kauliyah dalam tertulis, ya. Tulis. Lalu kita bawa keluar, kita tengok, oh inilah yang ini. Jadi bumi ini diwariskan kepada min ibadiyas salih, min ibadiyas. Salih itu ingat tadi. Salih itu artinya pantas. Apa arti pantas? Kalau kita punya anak dua, kita punya perusahaan besar. Yang satu pandai, dia hemat, dia rajin, dia disiplin, kemudian dia berilmu untuk menata perusahaan. Yang satu dia punya hanya pandai menikmati saja. Coba kita wariskan kepada siapa perusahaan itu? Tentu kepada yang saleh. Yang saleh itu yang pandai menjaga, yang taat aturan, yang disiplin, yang sabar. Itu yang saleh. Nah, Allah akan wariskan bumi ini kepada orang seperti itu. Karena seperti ini berkaitan dengan ketentuan Allah dalam mengelola bumi itu. Apakah Al-Quran itu tidak mampu menyerap ayat-ayat secara keseluruhan, dan kenapa harus ada ayat kauniyah seperti itu? Nah, jadi ayat-ayat kauliyah itu Allah juga ingin menampakkan sekali tidak sebagai teori saja. Nyata tertulis. Wujudnya seperti apa? Itu maka diciptakanlah alam yang seperti ini. Makanya orang-orang yang menata alam, membuat taman-taman yang indah, itu adalah orang yang disukai oleh Allah. Ketika seperti sekarang inilah, ini alam yang indah ini si penata taman ini, pencipta membuat orang menjadi indah, dia mendapat amal yang luar biasa, amal saleh, pahala yang luar biasa. Kita tidak tahu siapa arsiteknya ini, ya. Nah itu, jadi penataan alam
Artinya ciptaan Allah tuh, warisan Allah tuh dirawat dengan baik sehingga mendatangkan kebaikan, kemaslahatan kepada yang lain gitu. Jadi Pak Prof, sejatinya seperti apalah masyarakat kita dalam rangka melestarikan alam, bahkan alam sekitar kita, yang disebutlah Pekanbaru sebagai kota yang pernah diberikan julukan kota Adipura Kencana. Bagaimana ini masyarakat kita bisa memahami bahwa kebersihan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini? Ya, jadi tidak ada orang yang tidak suka bersih, tapi tidak semua orang bisa bersih. Bisa bersih itu ada dua hal. Yang pertama, memang dia orangnya dalam bahasa Belanda disebut dengan slordig, ya sembarangan saja gitu ya. Yang kedua, memang dia tidak mau diatur, tidak mau diatur. Ini orang seperti ini harus ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan ketegasan. Ya, kalau kita lihat negeri orang bisa teratur, ya. Negeri kita kok tidak? Bedanya kita dengan apa orang? Karena orang itu memang tahan aturan, tahan aturan. Nah, untuk menciptakan alam lingkungan yang baik, kita pernah dapat Adipura. Sekarang hampir-hampir tidak terdengar lagi di zaman setelah reformasi ini Adipura itu. Nggak ada lagi, kemana perginya Adipura itu ya. Ya, jadi makanya kita kembalilah. Ya. Saya melihat begini, ada sesuatu hal yang sepertinya entah terlupakan atau entah menganggap semua yang lalu itu buruk, semua salah semua. Padahal kita lihat apa-apa yang telah dilakukan oleh katakanlah sistem pemerintahan sebelumnya banyak sekali yang baik. Itu pemberian Adipura itu kan mendorong orang untuk menjaga melestarikan alam, menjaga alam, menata alam dengan baik begitu. Pekanbaru, saya ingat ketika masa Pak Hirman Abdullah, kita punya perda tentang kebersihan tahun 2001 nggak salah. Tapi hampir tidak pernah jalan ditegakkan. Tentunya apa? Almarhum beliau, arwah beliau mendengar sekarang. Saya pernah mendengar menyampaikan beliau, Pak Wali, ini perda itu tegakkanlah. Orang yang melanggar, orang yang dikenakan sanksi. Payah masyarakat kita, kata beliau. Kata beliau seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa masyarakat payah menegakkan aturan? Apa masalahnya? Masalahnya ada suatu ungkapan, leader is the cultural builder. Masalahnya itu, pemimpin itu adalah pembentuk budaya masyarakat, membentuk kebudayaan, kepribadian masyarakat. Nah, saya ini sudah berkali-kali saya ceritakan mungkin. Ya, ketika saya berdialog dengan mahasiswa di Nihon University Jepang itu, mahasiswa masih muda-muda, semester 9, semester 11. Nah, Jepang itu kan teratur rapi, bersih sekali, dan tidak ada pemberitahuan jaga kebersihan, tidak ada sama sekali. Tidak ada juga foto-foto, gambar-gambar pejabat juga tidak ada. Jepang itu kan negara kaisar ya. Jangankan foto ketua RT, ketua kaisar aja tidak ada. Tapi orangnya kenapa taat? Waktu saya tanya kenapa negeri Anda ini teratur sekali, apa dia bilang? Karena kami punya peraturan. Oh gitu. Jadi kalian patuh pada peraturan? Iya patuh. Kenapa kalian patuh pada peraturan? Karena dibuat oleh pemerintah kami. Dibuat oleh pemerintah kami. Terus kalian apa? Kalian percaya dengan pemerintah kalian? Percaya katanya. Setelah tanya, kenapa percaya? Karena layak dipercaya katanya. Nah, kalau begitu kata kuncinya, ya baiknya suatu bangsa adalah kepada pemimpin itu. Jadi pemimpin yang memang memberi contoh. Jadi kalau Allah tadi ada ayat qauliyah dalam Al-Quran, ayat qauliyah itu buktinya di lapangan, dia tengok di lapangan itu adalah ayat qauliyah digali, mula-mula digali. Saya ingat ketika Pak Yanuar Muin yang berhasil membangun PLTA Batang Agam, itu kan dari tenaga air, tenaga uap ya, PLTA tenaga air. Kata pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya. Apa kata beliau? Ini penemu PLTA pertama ini, kata beliau itu dia dapat inspirasi dari Al-Quran. Dan kami jadikan dari air semua yang hidup. Ya, minal ma'i kulli syai'in hayyin. Jadi sesuatu yang hidup. Apakah api bisa dihidupkan dari air? Nah, dibuatlah turbin. Turbin diciptakan dengan air yang terjun yang kuat itu. Itu aspirasinya. Jadi
Al-Quran itu dipelajari, digali, kemudian dicoba dibuktikan di apa namanya dilakukan eksperimen, rupanya benar, rupanya benar. Dan makanya seperti saya katakan, saya tulis buku buku tentang bertanya kepada Allah itu. Setelah dilihat semua masalah yang ada di bangsa ini, penyebabnya ada dalam Al-Quran. Dan semua masalah di bangsa ini, semua solusinya ada dalam Al-Quran. Itu akan dikatakan saya punya seorang dosen dari Griffith University di Australia. Dia seorang Katolik. Dan dia pernah mengatakan begini, saya sudah baca semua kitab suci di dunia. Kitab suci yang paling masuk akal saya itu adalah Al-Quran. Semuanya lengkap. Cuma dia kritik saya. Kritiknya, saya yang heran, ini kitab suci yang paling lengkap dan paling baik. Kenapa umat Islamnya tidak seperti ini? Nah, ini yang sering disampaikan kepada saya itu. Jadi Prof, memang bahwa ayat kauliyah dan kauniyah itu, kauliyah mungkin paling banyak itu Pak Prof itu hanya sekitar 6.666 lah gitu ya. 33 ayat yang pendapat yang muktamad lah ya. Iya. Tapi ayat-ayat yang kauniyah itu tak terhitung. Oleh karena itu tentunya tadabbur itu penting. Iya. Tadabbur ini yang kadang-kadang orang tidak mengerti juga, Pak. Jadi begini, kan ada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama itu ilmuwan sebenarnya. Ilmuwan itu adalah orang yang selalu belajar. Jadi ingat ya, ilmuwan itu orang pembelajar, bukan hanya tukang ajar terus. Dia belajar terus. Jadi salah satu ciri makna daripada fatana, sifat Nabi itu adalah pembelajar, suka belajar. Orang belajar, orang yang cerdas, fatana itu diartikan dengan cerdas. Orang cerdas itu adalah orang suka belajar. Kalau orang cerdas belajar, lama-lama dia semakin cerdas. Akhirnya dia gali terus. Akhirnya dia berpikir, tidak pernah berhenti, berkembang. Ujungnya tadi sudah kita baca. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kan tingkat keimanan yang paling tinggi. Tingkat keimanan yang paling tinggi, kepasrahan yang paling tinggi. Nah itu, oleh sebab itu alam yang ayat-ayat kauniyah ini yang tidak terbatas. Ya, ada orang mengatakan begini, sumber daya alam itu terbatas. Saya ingat suatu ungkapan, saya lupa ini ungkapan siapa. Katanya begini, isi bumi ini itu cukup membiayai untuk biaya hidup semua manusia berapapun banyaknya, tapi tidak cukup untuk seorang manusia yang tamak. Nah itu. Jadi oleh sebab itu sumber daya alam ini tidak terbatas. Di sini ada, sini dicari lain. Dan ingat satu hal yang paling penting, sumber daya alam yang sangat kaya di dunia itu di Indonesia. Di bumi Nusantara ini itu sangat kaya ini. Nah, harusnya kalau bumi ini sangat kaya, kalau di-manage dengan cara yang benar, maka disinilah surga dunia itu. Makanya kata Muhammad Saltur itu, bila duka jannatud dunia qit'atun minal jannah nuqilat ila dunia. Jadi surga dunia yang dipindahkan, potongan surga dunia dipindahkan ke bumi. Inilah salah satu cara kita mentadaburi. Tadi saya tengok mahasiswa, dia menengok pohon, berpegang-pegang pohon. Mereka adalah jurusan kehutanan katanya. Ada yang biologi juga. Yang saya tanya, kamu jurusan apa? Biologi, Pak. Apa yang dicari? Ini mengambil kulit kayu, daun kayu, diperiksa di labor. Nah, itu kan bagian dari tadabbur. Ya, itu bagian dari tadabbur. Makanya, rupanya pohon ini kulitnya mengandung ini, daunnya mengandung ini, gunanya untuk ini. Tidak habis-habis. Alam yang sangat kaya. Cuma tinggal pengelolaannya yang perlu diperbenar, diperbaiki gitu. Prof, kembali kita kepada masalah perda tadi. Jadi perda itu sudah ada. Itu diawali dengan mulainya kepemimpinan Pak Herman waktu itu perda tentang kebersihan. Sehingga muncullah apa yang kita kenal dengan istilah K3. Karena menurut Prof, apabila memang K3 ini diterapkan kembali untuk bisa meraih bahwa kota ini betul-betul kota yang bersih, aman dan indah dengan julukan kota Adipura. Bahkan kemarin juga ada Adipura Kencana, dan Pekanbaru juga disebut sebagai the best location. Seperti apa
pandangan Pak Prof mengenai mungkin sudah ada wacana untuk mengembalikan Adipura itu, Prof? Jadi begini, kan kita sering mengatakan istilah sustainable ya, pembangunan yang sustainable, pembangunan yang berkelanjutan. Tapi dalam kenyataan saya melengok, ini kesan saya, kalau saya salah tolong dibetulkan. Kesan saya setiap berganti rezim itu dia mulai dari awal lagi. Ya, dari akibatnya apa? Yang lama itu ditinggalkan. Padahal banyak sekali yang lama itu. Nah, saya melihat almarhum Pak Herman Abdullah itu sangat konsisten dengan ketiga itu, konsisten sekali, bisa sekali. Dan ternyata memang nyaman gitu. Tapi sekarang seperti dilupakan. Jadi kan begini. Kalau kita bangsa Amerika misalnya, barangkali pagi ini bagi dia adalah pagi yang ke 100 tahun, yang ke sekian ratus tahun. Kalau kita pagi ini pagi pertama. Jadi orang negara maju hidup dia sebagai kelanjutan daripada agama sebelumnya. Kalau kita tidak, kita hidup hari ini yang mulai dari ini. Sehingga tidak ada kemajuan. Kita hanya jalan di tempat. Nanti datang lagi lazim, berganti lagi, datang lagi lazim, berganti lagi. Itu dihilangkan semua. Itu satu hal yang sangat salah. Kalau ada macamnya sebuah proyek daripada pemerintahan sebelumnya, periode sebelumnya, ada yang salah, betul, lanjutkan itu, bukan ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan, kalau dilanjutkan itu kan nama dia. Nah ingat, ini yang paling penting, niat menjadi pemimpin itu. Oh, itu kalau saya bangunkan yang dapat nama dia. Ini saya nggak tahu dari mana asal sikap para katakanlah ya, para elit kita ini. Dari mana asal masanya saya tidak tahu nih dari mana. Tapi itu yang terjadi. Jadi yang lama tinggalkan, buat lagi yang baru. Padahal yang baru itu fungsinya hampir sama dengan yang lama. Kenapa nggak dilanjutkan? Kan lebih menghemat, itu menghabiskan. Kesannya mencari nama, itu yang. Oke, Prof, ada istilah dalam tadabbur ini juga istilah olah fikir dan olah zikir. Ya. Jadi bagaimana kita ayat kauliyah dan kauniyah ini dalam bentuk fikir dan zikir, Pak. Ya, jadi begini, kita kan sekarang menikmati nih, menikmati alam yang indah ini. Tadi kita pun juga sudah berolahraga. Nah, ketika berolahraga menikmati alam yang indah ini, ingat, jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Plato kepada Aristoteles. Jangan lupa alam yang indah ini siapa? Dari siapa? Siapa membuatnya? Ketika itulah kita berzikir. Ketika berolahraga itu berzikir, Maha suci Engkau ya Allah, Maha indah Engkau. Masya Allah, sungguh luar biasa ciptaanmu. Rabbana, maka tak mungkin semua. Aku hamba-Mu yang taib menikmati, mohon ampun tak kesalahan. Ya, kita dengar burung. Indah sekali. Ya, bunyinya. Itu tuh kan bunyi burung itu. Kenapa kok bisa lebih indah daripada sebuah bunyi musik? Ini lain lagi bunyinya. Di sana lagi bunyinya kan. Kenapa kok lebih indah dari musik? Nah tadi karena dicipta oleh yang maha indah. Dicipta oleh yang maha indah dan penciptanya tidak ada kepentingan terhadap ciptaannya. Nah ini yang jadi apa menarik itu. Jadi Pak Profesor, intinya adalah bahwa apabila kita menyayangi alam itu pasti akan menyayangi kita. Ya, betul. Karena juga ada firman Allah, sayangi oleh kamu apa yang ada di langit, niscaya juga kamu akan disayangi oleh yang ada di bumi. Makanya betul. Jadi ketika kita menyiram bunga di rumah, bapak-bapak jangan gengsi pula menyiram di rumah. Sirami bunga itu terasa bunga-bunga itu pohon itu dia mengucapkan terima kasih ke kita. Dia terima kasih kepada kita. Siram, kita menyayangi. Menyayangi sesama makhluk Allah. Cobalah kalau nak kata siram hari musim panas, di mana dapat air, pasti dia berterima kasih. Pasti dia berterima kasih. Kenapa kok mudah sekali kok mencari apa tuh? Mencari kasih sayang itu. Nah, tebarlah sayang, orang akan yang kita sayangi akan balik. Memang sebagai ujian, ada kita tidak bersayang, orang malah membenci kita. Itu sebagai ujian. Itu sebagai ujian. Saya melihat cacian dan makian itu hanya ujian saja. Sebenarnya pujian pun juga ujian sebenarnya. Seberapa hati-hati kita menerima pujian. Jangan karena dipuji melambung setinggi langit.
Tapi ketika caci orang baru terbenam Iya. ke dalam lautan. Bukan begitu. Itu ujian. Jadi kita biasa. Jadi untuk kembali kepada yang tadi, kalau kita selalu menghadirkan Allah, Iya. ya, haitsuma kuntum, dimanapun kamu berada, Iya. maka Allah itu akan selalu hadir bersama kita. Apa yang nampak indah semua, Iya. ya, cantik aja semua. Itu yang apa? Yang kita nikmati suasana pagi menjelang siang ini di kampus Bina Widya ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tadabbur yang memberi arti yang sangat baik untuk kita. Prof, terakhir apa yang kita bincangkan pagi ini di alam terbuka tak terlepas daripada buku yang Prof tulis, yaitu Bertanya Kepada Allah. Ya. Tapi kita ambil subtema mengenai pelestarian lingkungan atau Ya. alam. Ya. Barangkali masyarakat kita bertanya-tanya di mana kita bisa mendapatkan buku itu. Oh, ini udah promosi pula. Jadi begini, ya memang ada satu dari Marubungo, Ya. WA, Prof di mana kami dapat. Ada lagi yang dari Bukit Tinggi, itu juga, dan dari beberapa tempat. Saya tanya kepada penerbit, buku itu ada di mana? Di Gramedia ada. Gramedia ada, Kalau di ya. Pekanbaru juga ada di Zanafa. Buku itu, ya, buku itu. Mudah-mudahan buku itu ada manfaatnya lah untuk watawasau bil haq, ya, untuk saling mengingatkan itu. Ya, kita juga ditakdirkan oleh Allah untuk berjalan-jalan di tempat yang indah ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada lagi buku yang terbit setelah itu, ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan sebuah harapan, semoga bisa memberikan pencerahan kepada para penonton kita, dan kita harap juga ini merupakan channel favorit bagi masyarakat kita. Amin. Jadi Ya Rabbal Alamin. yang paling Ya. penting bagi kita itu bukan favoritnya, Ya. tapi manfaatnya. Manfaatnya itu yang penting. Karena memang itu moto kita, khairun nas anfa'uhum. Amin. Jadi, Betul. manusia yang paling baik itu adalah mereka yang memberikan manfaat. Paling tidak lisan kita memberikan manfaat. Amin. Terima kasih Pak Prof. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada Amin. episode berikutnya. Siap penonton, demikian pertemuan kami, bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Haji Kalaidin Seto MA, dengan mengambil tema sentral Bertanya Kepada Allah, dan subtema adalah mentadabburi alam Ya. semesta. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.